Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali ya di pemrograman bahasa C++. Oke, kemarin materi sudah sampai dengan array ya. Sebenarnya array sudah. Apakah itu array? Masih ada yang ingat? Oke, ada yang masih ingat tentang array? Kalau ini cukup mungkin ya, sudah terlalu apa? Saya tambahkan zoom-nya ya. Oke, sip. Ini komentar bisa kita hilangkan dulu ya. Kalau include kita review. Jadi kita include ya, menyertakan suatu pustaka, yakni namanya IOStream ya. Oke, I input, O output ya. Stream, artinya stream dia secara per bit ya. Oke, ini ada suatu namanya subpackage ya. Misalkan nama subpackage-nya adalah namespace std ya, seperti itu. Misalkan nanti mau bikin yang lain silahkan ya. Oke, di bahasa C++ ya, di sini IOStream ya mengenali istilah integer, ada cout ya, terus return ya, itu dikenali ya. Titik koma, lalu mungkin apa? Sintaks lebih kecil ya. Nah, ini juga dikenali ya. Oke ya. Nah, kita kemarin pun sudah mempelajari tentang suatu fungsi ya, tentang suatu prosedur atau mungkin secara general kita mengatakan adalah subroutine atau metode ya. Yakni bagian dari suatu program utama ya. Tujuannya apa? Agar lebih mempermudah ya pengorganisasian masing-masing proses ya. Ada mungkin proses registrasi, proses untuk penambahan data, proses untuk ngeprint, proses untuk rekapitulasi ya, proses untuk menghapus, proses apa lagi? Misalkan untuk melakukan eh, pengiriman ya, atau mungkin kalau di Facebook misalkan itu ada tambah teman ya, kirim pesan ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita akan kembali lagi ya di sini di dalam integer main ya di utamanya ya. Dan hari ini kita mempelajari tentang array ya. Oke, karena array ini sangat penting ya array di sini ya. Terutama untuk nanti data mining ya, data mining, data warehouse atau big data ya. Istilah di bidang komputasi yang saat ini lagi ngetren ya. Oke ya. Nah, di sini contoh yang paling mudah misalkan suatu char ya. Char namanya adalah misalkan apa ya? Alfabet vokal ya. Ada 5 seperti ini, oke? Jadi maksud dari tanda kurung siku ini dia menandakan bahwa variabel ya atau identifier ya namanya vokal bertipe karakter ya dan dia bagian dari array ya, mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, caranya adalah misalkan vokal di yang pertama, di indeks pertama, oke, misalkan adalah A ya, seperti itu. Ada vokal di indeks kedua, misalkan adalah A, I, U, E, O ya, karena vokal ya. Kalau konsonan selain itu ya. Vokal misalkan di indeks kedua atau data ketiga, misalkan adalah di sini A, I, U ya. Ada lagi vokal di indeks ketiga sama dengan A, I, U, E, O. Dan terakhir, nah di sini O ya. Perhatikan ya, indeksnya mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Dan data terakhir adalah indeks keempat ya. Jadi semuanya total ada 5 ya. Ini saya yakin familiar ya dengan vokal ya.
Nah, sekarang bagaimana misalkan kita untuk mendeklarasikan suatu sintaks kode program untuk menginstruksikan ya, tampilkan semua vokal ya dari A sampai O. Maka kita bisa menggunakan salah satu di antaranya menggunakan perulangan ya. Oke. Nah, kita akan gunakan perulangan, misalkan gunakan dengan for ya. Integer K untuk pencacah ya, untuk iterator ya, untuk apa ya namanya ya? Apa namanya? Pemberian nomor urut yang sedang diproses ya. Sedang memproses yang pertama, sedang memproses yang kedua, yang ketiga. Oke, dan seterusnya ya. Oke ya. Sip, coba perhatikan dulu ya. For K sama dengan 0, K kurang dari 5, K plus plus ya. Nah, out vokal diindeks ke K ya. Oke, ganti baris. Nah, seperti ini ya. Saya yakin ini sudah ingat ya. Sudah ingatlah seperti ini, mudah ya. Ini K. Nah, seperti ini. Oke ya, coba kita lakukan kompilasi dan run. Kita lihat hasilnya. A, I, U, E, O ya. Oh, ada hello world ya. Kita tambahkan backslash n ya, biar dia ke bawah ya. A, I, U, E, O ya. Sok, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ini kita apa namanya? Review dulu sejenak ya. Oke. Untuk variabel bertipe char seperti ini dia. Oke. Oke ya, ini untuk variabel seperti ini ya, tipenya vokal ya, bertipe char. Bagaimana sekarang kalau kita apa, ingin mendeklarasikan yang bertipe apa ya? Contoh misalkan yang bertipe integer ya, atau mungkin double ya, bisa ya. Biasanya kalau untuk yang bertipe integer ya, banyak kita akan lakukan untuk pencarian atau maaf bukan pencarian, penentuan nilai maksimum minimum ya, atau mungkin pencarian data juga bisa ya, misalkan ada ID atau kode ya, atau mungkin yang ketiga misalkan mencari melakukan pengurutan ya, melakukan sorting dari data yang paling mungkin rendah sampai ke data yang paling tinggi nilainya ya. Oke, atau yang di bagian statistik juga bisa mencari mungkin nilai median ya, nilai kuartil tengah, kuartil 1 ya, atau mungkin nilai rataan ya, atau mungkin nilai-nilai yang lain, silahkan ya. Oke, misalkan penentuan indeks bisa nggak Pak? Boleh, bisa seperti itu ya. Oke, kita coba di sini sekarang misalkan integer suatu data ya. Datanya di sini misalkan ada 7. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kita isikan data sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama, karena dia integer, kita isikan langsung 90 misalnya seperti ini. Data yang kedua indeksnya adalah 1 sama dengan misalkan 91. Data yang berikutnya adalah nilainya misalkan 85. Data di indeks berikutnya 3 sama dengan 95. Data di indeks keempat sama dengan misalkan
88 ya, contohnya. Data di indeks berikutnya adalah misalkan 89 dan data terakhir misalkan nilainya adalah 87 ya, seperti ini. Oke ya. Ini dia yang bertipe integer ya. Nah, tadi sekali lagi untuk yang bertipe integer biasanya kita bisa gunakan untuk apa namanya? Untuk apa namanya ya? Penentuan nilai maksimum, minimum ya, seperti itu ya. Oke. Contoh di sini misalkan kita mau menentukan ya nilai maksimum integer max misalkan ya, kita akan mencari. Oke, sebelum integer maksimum kita coba layaknya di baris 16 sampai dengan 20 ya. Yakni untuk mendeklarasikan sintaks kode program yang menampilkan isi keseluruhan dari data sebanyak 7 ya. Oke, jadi kita butuh variabel K, oh sudah K, yang lain deh, integer J misalnya, seperti ini. For J sama dengan 0, J kurang dari 7, J plus plus, Cout, J, nah seperti ini ya, ada nomornya ibaratnya ya. Ini nggak usah pakai ini sebenarnya ya tadi ya, langsung aja ya. Tahu nggak apa-apa deh, pakai itu aja ya. Kita gunakan di sini dia data di indeks ke J, lalu end of line. Nah seperti ini ya, kita coba run. Maka datanya ada sebanyak 7 ya. Data pertama itu ya, indeks ke 0, 90, 91, 85 ya. Dari sini kita bisa melakukan proses penentuan nilai maksimum dan minimum. Maksimum indeksnya ini adalah 95, ada di indeks 3 ya, atau ada data di keempat. Untuk nilai minimum dia 85, ada di indeks 2 ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, kemarin kita sudah mencoba ya, yakni ada suatu algoritma yakni sekuensial untuk penentuan nilai max atau min ya. Misalkan kita butuh di sini integer max ya, ada di mungkin data pertama misalkan seperti ini ya. Ini salah satu caranya ya seperti ini. Oke ya. Terus kita lakukan butuh variabel pencacah i for i sama dengan 0 ya. I kurang ya dari 7 i plus plus. Nah, kurang dari 7 i plus plus. Kita bisa lakukan di sini pengecekan. Apakah if jika ditemukan ada data di indeks ke i lebih besar ya atau sama dengan max, oke, maka kita simpan ya. Max yang baru adalah yakni data di indeks ke i tersebut. Nah, di akhir kita katakan cout data maksimum sama dengan max ya. Ini end of line ya, seperti ini. Oke ya, coba silakan pelajari seperti ini, data maksimum sama dengan nah, seperti ini. 95 benar ya. Nilainya adalah 95. Oke, silahkan ya. Bisa ditulis dulu sebentar ya. Mana yang masih belum paham nanti tinggal ditanyakan ya. Oke, ini dari sini tadi ya. Coba kita rapihkan aja. Bisa ditaruh di sampingnya ini. Yang penting rapi. Oke.
Oke, seperti inilah kurang lebih ya. Monggo. Biar rapi aja nih ya sebenarnya ya. Biar lebih rapi, kita perbesar. Oke, kok nggak bisa nih? Oh, oke ya, sudah batasnya nih ya. Sip. Silakan untuk Pak Fazila, untuk Anissa ya, bisa ditulis dulu ya, sambil mengingat-ingat ya. Oh ternyata untuk array satu dimensi, kurung sikunya satu, cara nulisnya seperti ini, ya cara mendeklarasikan identifier ya, misalkan kayak vokal, ini identifier ya. Data identifier. Identifier istilah lainnya adalah variabel ya. Apa variabel? Suatu wadah yang bisa kita isi ya dengan nilai tertentu menyesuaikan dengan tipe datanya. Kalau dia char, maka harus diapit dengan tanda kutip satu ya. Tanda petik satu ya, tanda petik satu, tanda petik satu U, E, O ya. Sedangkan misalkan dia tipenya adalah data integer, maka harus angka ya. Dari minus sekian ya, misalkan 2 miliar sekian sampai dengan positif 2 miliar sekian ya. Yang penting menyesuaikan dengan tipe datanya ya, apakah misalkan bilangan long integer ya, atau mungkin dengan float ya. Oke, monggo silakan ya. Di ini saya sambil izin untuk Pak ambil air minum dulu ya.
Sudah, Pak. Gimana? Lanjut? Sudah. Oke, coba sekarang minimal ganti ke ini deh, satu yang di baris 22 sampai dengan 25 diganti ke dalam bentuk perulangan while ya, sama do while. Coba dulu latihan ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menitan ya. Dari baris apa, Pak? Itu yang baris 22 sampai 25 yang saya kasih tanda di monitor.
Saya lupa, Pak. Ya, kita coba pertama seperti ini. Yang while, ya perhatikan. Maka kita butuh di sini untuk while J sama dengan 0 ya. Inisialisasinya di paling pertama. Lalu while J lebih kecil dari 7. Nah, seperti ini lakukan ya. Dan di sini dia J++. Oke. Isinya masih sama isinya. Baris 24 dia masih sama ya. Kita bisa lakukan copy paste ya. Seperti ini. Oke. Nah, perhatikan di sini dia struktur deklarasinya. Maka kita bisa mendeklarasikan J sama dengan 0 di dalam baris 23. Ini kita letakkan paling pertama, paling atas ya. Paling awal. Lalu untuk kondisi J lebih kecil dari 7, oke, di dalam while-nya ya. Sedangkan increment atau iterator J++ ini kita paling akhir untuk perulangan while ya. Oke, ini perulangan while setelah kita transformasikan dari for ke bentuk while ya. Silakan sekarang ke bentuk do while. Oke, kalau untuk yang perulangan do while-nya, apakah ini ada kendala? Tidak. Sudah, sama nggak seperti ini? Caranya gini, kalau mau cara cepatnya, ya ini bisa kita lakukan salin ya, salin, ya copy dan tempel ya.
while di baris 34 kita akan lakukan cut ya. Kita ganti dengan do dan kita letakkan di baris 37 akhir. Nah, while titik koma ya. Jadi sangat mirip antara baris 33 dengan 27 ya. Ini mirip nih. Ini dia perulangan while ini dengan perulangan do while ya, sangat mirip. Oke. Oke, ini nah ini belum untuk yang mungkin nilai rata-rata ya. Bagaimana untuk nilai rata-rata mungkin nilai minimum? Nah, nilai minimum pun hampir sama. Ya, nilai minimum dia algoritmanya mirip dengan baris 39 ini dia. Oke, kita bisa lakukan salin dan tempel ya. Tapi bukan integer max ya yang di sini. Kita ganti dengan integer min misalkan nama variabelnya ya atau apa? Identifiernya. I sudah ada di baris 40 ya. Jadi kita tidak gunakan ya. Oke. For i dari 0 lalu if data i lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan dari min, maka min maka min kita isikan ya. Data minimum oke, sama dengan min ya, seperti ini. Oke. Variabel minnya yang ada di baris 48 dan kita update terus selama perulangan ya. Ketika ditemukan minimum, kita tampilkan pada baris 55 ya, seperti itu. Data minimum sudah kita bisa lakukan implementasikan ya algoritmanya secara sekuensial ya. Apakah ada cara lain Pak Barja? Oke. Cara lainnya adalah kita bisa melakukan sorting. Baik dari yang kecil ya nilai terkecil sampai terbesar. Oke, jadi tahu nanti nilai terkecil minimum paling awal, nilai terbesar dia paling akhir ya. Bisa seperti itu. Oke ya, untuk yang nilai minimum penentuannya seperti ini. Atau mungkin untuk yang nilai rataan ya. Nilai rataan berarti langkah pertama kita butuh misalkan tadi menghitung misalkan nilai rataan pada array dimensi 1 ya di bahasa C++ ya. Nah, ini gimana nih? Langkah pertama, oke. Kita siapkan apa namanya?
variabel penampung ya, variabel untuk menampung ya, untuk menampung nilai keseluruhan ya, menampung jumlah nilai keseluruhan. Nah, gini ya. Yang kedua, oke, lakukan pembagian ya nilai total di poin pertama tadi dengan jumlah data ya. Banyaknya data dengan banyaknya data ya, dengan banyak data, kuantitinya maksudnya. Oke, yang ketiga tampilkan ya. Yang ketiga tampilkan nilai rataan tersebut. Nanti akan muncul algoritmanya di sini bertipe apa nilai rataan di sini? Apakah integer? Boleh. Berarti nanti untuk koma-koma akan langsung dilakukan pembulatan ya, baik pembulatan biasanya pembulatan ke bawah atau ke atas ya. Contoh di sini integer jumlah. Nah, kita set dengan nilai 0 dulu ya. Oke. Siapkan variabel untuk menampung jumlah. Oke, sudah ya. Yang kedua, lakukan pembagian nilai total ya. Oke, coba kita lakukan semua dulu. Oke. Sebentar ya. Integer jumlah, lalu i sudah ada, kita tidak perlu deklarasikan. For i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus plus. Nah, jumlah sama dengan jumlah sebelumnya, kita tambahkan dengan data di indeks semuanya ya, i. Oke ya, siapkan variabel sudah. Lakukan pembagian. Yang nomor 2 adalah lakukan pembagian ya. Jumlah sama dengan, atau pakai variabel baru boleh silahkan ya. Jumlah dibagi dengan jumlah data. Oke. Langkah ketiga, tampilkan nilai rataan tersebut. Cout nilai rataan sama dengan jumlah ya. Seperti ini ya. End of line. Oke ya. Nah, di sini terjadi pembulatan ya. Pembulatan nilai rataan 89. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Berikutnya coba pelajari, cari-cari di Google dulu algoritma mungkin selain bubble sort, kita memiliki kan dari kemarin bubble sort ya. Kita akan gunakan dengan metodenya adalah insertion ya dan selection ya. Selection sort dan insertion sort ya. Oke, kita akan menggunakan algoritma-algoritma tersebut ya, mengimplementasikan untuk melakukan untuk melakukan ini ya, melakukan proses pengurutan ya. Tetap dari yang algoritma yang sudah ada, bubble sort kita akan buatkan dulu. Setelah itu, dengan algoritma yang lain apakah juga berhasil atau tidak? Nah, itu harus kita buktikan ya. Ada radix sort ya, quick sort, heap sort, merge sort, terus counting sort, dan apa lagi ya, cell sort ya. Algoritma yang lain sangat banyak ya. Seperti itu. Oke. Barangkali seperti ini dulu, tapi tetap ya silahkan untuk bertanya bila mana ada yang masih belum dipahami ya. Silahkan, ini yang baru.
ya untuk menghitung nilai rataan ya seperti ini. Silahkan. Oke, paham ya, gampang ya. Nanti coba cari ya algoritmanya untuk yang apa minggu depan ya, atau mungkin mau pengganti yang sebelumnya silahkan. Ada tentang selection sort algoritmanya ya, ya, algorithm atau insertion sort ya. Nah, di sini ada algoritma insertion sort, selection dan insertion silahkan. Bisa dibaca-baca aja atau dilihat-lihat deh ya. Nanti kita bisa implementasikan bersama ya. Baik dalam bahasa apapun, bahasa pemrograman apapun.
Oke ya, kita udahan dulu ya. Kita coba nanti lanjut lagi. Tetap semangat. Atau ada yang mau bertanya dulu nggak? Fazila, Nisa? Tidak. Tidak ya. Oke, oke. Ya intinya kita review-review dulu ya. Tapi ini termasuk yang baru ya karena ada yang variabelnya char ya. Cara mendeklarasikannya gitu ya dan yang lain ya. Oke. Coba ini ya saya minta kalau sempat coba kita salah satu aja boleh bahkan dua-duanya silahkan ya. Oke, kita baca-baca lihat apa nih algoritmanya nih kok ada seperti ini nih ya. Bagaimana nih implementasinya gitu ya. Oke, kalau begitu kita akhiri mudah-mudahan bermanfaat ya dan yang lain juga sama. Kalau memang bermanfaat bisa di-share nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.